Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini saya akan memberikan tutorial jaringan komputer pada perangkat Cisco menggunakan software GNS3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Cisco IOS Command Modes atau beberapa mode perintah pada Cisco iOS. Jadi Cisco iOS adalah sistem operasi jaringan pada perangkat Cisco, pada switch dan router. Cisco iOS ini menggunakan tampilannya command line interface, yaitu apabila Anda hendak menjalankan perintah pada perangkat switch seperti Cisco dan router, Anda harus mengetik secara manual lewat command line, tidak melalui graphical user interface. Ada tiga mode perintah utama pada Cisco iOS. Pertama di sini adalah User Exec Mode, kedua Privilege Exec Mode, dan ketiga Global Configuration Mode. Saya akan membahas satu persatu mulai dari User Exec Mode. Di sini kita akan langsung praktek. Kita akan menjalankan VirtualBox, kemudian menjalankan GNS3 IOU Virtual Machine. Kita tunggu prosesnya sedang boot up. Oke, GNS3 Virtual Machine sudah berjalan. Sekarang kita jalankan software GNS3. Apabila Anda belum pernah menginstal dan mengkonfigurasi GNS3 dan VirtualBox, saya sarankan Anda melihat video saya yang sebelumnya mengenai cara instalasi dan konfigurasi GNS3 dan VirtualBox. Oke, GNS3 sudah berjalan. Kita coba praktek. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan switch. Oke, sekarang kita klik kanan kemudian start. Nah, untuk masuk ke command line interface, kita klik kanan, switch, kemudian klik console. Oke, pada tampilan ini, kita masuk ke user exec mode. Setiap kali Anda pertama kali login ke perangkat Cisco, Anda akan disuguhi dengan command line interface pada user exec mode atau mode exec, user exec. Pada user exec mode di sini tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Pada user exec mode ini kita hanya bisa melihat konfigurasi perangkat, lalu melakukan testing-testing dasar atau kita mau ping ke perangkat lain yang terhubung dengan switch ini. Untuk mengetahui perintah-perintah apa saja yang ada di switch ini, pada mode ini kita ketik tanda tanya. Di sini kita akan disuguhi beberapa perintah-perintah yang bisa kita ketik. Di sini sebelah kiri adalah perintahnya seperti access enable, access profile, clear, connect, disable, dan sebagainya. Di sebelah kanan adalah keterangan dari fungsi perintah itu sendiri. Kalau kita ketik enter, kita akan disuguhi perintah berikutnya satu persatu. Apabila Anda mengetik spasi, Anda akan disuguhi halaman berikutnya. Di sini ada trace route, ada resume, set, show. Di sini tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena pada mode ini kita hanya sekedar melihat-melihat konfigurasi perangkatnya saja. Untuk masuk ke mode selanjutnya, yakni privilege exec mode, Anda harus mengetikkan perintah enable. Kita lihat daftar perintah di sini, ada enable, yaitu turn on privilege command. Kita bisa langsung ketik enable, tapi apabila terlalu panjang, Anda cukup ketik ena. Anda bisa kemudian tekan enter, Anda akan masuk ke mode berikutnya. Tapi kalau Anda masih ingin mengetik secara full, setelah mengetik ena, Anda tekan tombol tab pada keyboard, dia akan autocomplete. Nah, kita tekan enter.
Nah, kita sudah masuk ke privilege exec mode. Pada privilege exec mode ini ada beberapa perintah lagi apabila kita ketik tanda tanya. Nah, kita di sini bisa melihat perintah-perintahnya, ada clock, ada kalender, terus ada fungsinya di sini. Kemudian kita ketik spasi, ada beberapa perintah selanjutnya seperti exit atau kembali ke mode sebelumnya, enable, kemudian login, makro dan sebagainya. Untuk saya tidak akan membahas satu persatu secara keseluruhan perintah di sini. Di sini saya hanya akan mencontohkan beberapa perintah yang paling sering akan Anda gunakan saat Anda bekerja dengan perangkat Cisco. Nah, di sini masih ada banyak beberapa perintah lagi. Pada mode ini kita bisa melihat konfigurasi perangkat, lalu kita bisa menyimpan konfigurasi perangkat. Contohnya kita ingin melihat konfigurasi perangkat ini, kita ketik show, karena di sini ada perintah show. Nah, ini show, ya ini show running system information. Kalau Anda ketik show, lalu Anda enter, nah di sini ada peringatan type show for a list of subcommand. Jadi ada sub perintah lagi di dalamnya. Kita ketik show, kemudian tanda tanya, kita akan disuguhi sub perintah berikutnya. Di sini ada show, alias, sub, arp, backup dan sebagainya. Yang paling sering akan Anda gunakan adalah show IP. Contohnya adalah show IP. Di atas ini mana show IP? Nah, ini show IP information. Show IP, kemudian nah, apabila Anda langsung enter, keluar peringatan incomplete command. Artinya perintahnya belum komplit. Kita ulangi, show IP, tanda tanya, ada perintah lagi dalamnya, ada sub perintah. Ada interface, kita akan contoh menggunakan IP, interface, kemudian tanda tanya. Kita lihat brief, ini adalah ringkasan atau summary IP status and configuration. Enter. Nah, di sini kita bisa melihat konfigurasi masing-masing interface yang ada pada switch ini. Di sini ada interface-nya, Ethernet 00, 01 sampai 03, lalu 10 sampai 13 dan seterusnya. Di sini ada 16 port, 17 termasuk VLAN. Di sini ada statusnya dan protokolnya. Up berarti dia sudah menyala. Apabila administratively down seperti VLAN ini contohnya, artinya sengaja dimatikan. Anda harus menyalakannya apabila Anda hendak mengaktifkan VLAN ini. Oke, untuk masuk ke mode selanjutnya ada Global Configuration Mode. Untuk masuk ke Global Configuration Mode, ada perintahnya yaitu configure. Configure, apabila di enter, nah akan ditanya mau terminal, memori, atau lewat network. Apabila kita enter, kita akan masuk ke config langsung. Tapi apabila Anda tidak ingin, Anda bisa ketik configure, tanda tanya. Nah, di sini Anda akan disuguhi lagi beberapa sub perintahnya, mau memori, network, atau terminal. Paling umum Anda akan menggunakan terminal. Configure terminal. Pada mode Global Configuration Mode ini, Anda bisa melakukan konfigurasi switch secara keseluruhan, secara penuh. Artinya Anda mulai mengkonfigurasi switch ini secara mendalam. Biasanya Anda akan membuat VLAN atau mematikan salah satu interface atau mengaktifkannya kembali. Di sini ada beberapa perintah yang bisa Anda gunakan. Perintah yang paling
sering Anda gunakan, contohnya hostname dan interface. Hostname di sini kita bisa mengganti hostname dari perangkat ini, contohnya hostname, kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada option word, artinya kita harus mengetikkan nama perangkat ini. Kita contohnya sw minus lantai 1. Nah, jadi perangkat ini sudah berganti nama jadi SW lantai 1. Diasumsikan switch ini ada di lantai 1. Jadi Anda bisa memberikan nama switch ini atau hostname-nya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Salah satu perintah lagi yang bakal paling sering Anda gunakan adalah perintah interface. Interface, tanda tanya di sini. Nah, di sini ada beberapa interface, ya ini dialer, Ethernet. Ini yang paling sering akan Anda gunakan karena interface yang ada di sini adalah interface Ethernet. Kemudian interface VLAN. Ini yang paling sering akan Anda gunakan. Apabila kita mengetikkan interface seperti contohnya tadi saya perlihatkan pada sebelumnya. Nah, di sini ada perintah IP interface brief. Di sini ada Ethernet 00, 01 dan seterusnya. Apabila kita hendak mengkonfigurasi salah satunya, contohnya Ethernet 00 interface E0/0. Nah, di sini kita masuk ke interface configuration mode. Artinya kita mulai mengkonfigurasi salah satu interface yang ada di perangkat ini. Ada juga sub interface configuration mode. Hampir sama dengan interface configuration mode, cuma bedanya kalau sub interface kita akan membagi salah satu interface ini, contohnya Ethernet 00. Kita kembali ke mode sebelumnya dengan mengetik exit. Kita masuk ke interface Ethernet 0/0.1. Nah, kita akan memecah interface 0/0 ini menjadi sub interface 0/0.1. Nah, kita sudah masuk ke mode config sub interface. Jadi sub interface ini berguna suatu saat nanti Anda akan mempelajari VLAN atau virtual LAN. Untuk kembali ke mode sebelumnya, Anda cukup ketik exit. Tapi kalau Anda ingin kembali ke mode-mode yang paling awal, yakni privilege exec mode, Anda cukup tekan Ctrl Z pada keyboard. Dia akan kembali ke privilege exec mode. Apabila Anda sudah selesai mengkonfigurasi perangkat ini, contohnya Anda ingin menyimpan konfigurasi, Anda dapat menyimpan konfigurasinya dengan perintah copy. Kita lihat di sini ada perintah copy from one file to another. Ini adalah operasi penulisan file. Kita ketik copy, lalu kita lihat sub komennya di dalam apa saja. Copy running config. Jadi kita akan menyimpan konfigurasi sistem yang sedang berjalan sekarang. Copy run, ketik run kemudian tekan tab. Nah, dia akan otomatis mengetik sendiri autocomplete menjadi running config. Kemudian spasi dan tanda tanya. Nah, di sini ada startup config. Artinya kita akan menuliskan startup konfigurasi sekarang ini ke dalam file startup config. Ya, ini yakni file yang akan dijalankan pertama kali saat switch ini dinyalakan. Start, copy, running config, start, tekan tab, dia akan autocomplete jadi startup config. Kemudian tekan enter. Nah,
Pada saat ini akan ditanya sebenarnya nama filenya apa. Destination file name. Jadi file name-nya defaultnya adalah startup config karena file startup config ini adalah nama file default yang akan di load oleh switch ini pada saat pertama kali dinyalakan. Umumnya saya bisa langsung tekan enter, jadi akan langsung menyimpannya dengan nama startup config. Anda juga bisa mengetikkan nama lain misalnya SW lantai 1 atau sebagainya. Biasanya diberi nama lain karena Anda hendak menyimpannya di tempat lain sebagai backup konfigurasi. Tapi untuk contoh kali ini saya cukup tekan enter. Dia akan tanya mau overwrite. Yes. Oke. Di sini sudah ditulis apa itu file konfigurasi sudah disimpan di switch ini. Oke. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai Cisco IOS Combined Mode, yakni User Exec Mode, Privilege Exec Mode, dan Global Configuration Mode, di mana ada sub konfigurasinya yakni Interface Configuration Mode dan Sub Interface Configuration Mode. Ini adalah command mode yang paling umum bakal sering Anda temui saat Anda bekerja dengan perangkat Cisco. Baik, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe ke channel saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan wassalamualaikum.